handle project ini. Berapa? Berapa yang dibutuhkan? Oh, 250 juta. Fine. Oke, 250 juta. Oke. Jadi tujuan dari perusahaannya butuh dana. Nah, kan kalau tadi tujuan pembiayaan atau dana itu tuh mau buat apa kan? Tapi kalau tujuan perusahaan untuk dana itu untuk apa? Untuk memulihkan kondisi perusahaan. Ya, saat ini pandemi, saya butuh untuk pulih. Yes, pertanyaannya, pulihnya itu emang harus berbentuk dana. Kalau dananya adalah hanya untuk nutupin operasional tadi, nggak akan ada yang kasih dana. Carinya adalah grant, bantuan dari pemerintah kayak NGO kayak non government organization baik nasional maupun internasional. Silakan pilih salah satu gitu loh. Mana yang mau sekiranya mau ngeluarin duit itu gitu. Oke. Baik. Terus jenis pembiayaan. Kalau Anda sudah tahu jumlah yang Anda butuhkan, sebetulnya Anda butuh melalui apa? Bentuknya apa? Bentuknya pinjaman atau bentuknya investment? Gitu. Oh, bentuknya saya butuh pinjaman, Pak. Pinjaman saja. Oh, saya butuhnya investment, Pak. Apa perbedaannya? Kalau pinjaman, itu berarti apapun yang terjadi, Anda harus mengembalikan. Namanya aja pinjaman. Dan tentu saja ada balas jasa tertentunya. Yes, ada balas jasanya. Balas jasanya itu ya bunga, profit sharing. Kalau diminta omset sharing, jangan ya. Hati-hati ya. Recording in progress. Terus, kalau pinjaman, itu ada dua macam. Pada umumnya ada dua macam. Nomor satu adalah kredit investasi. KI sebutannya. Bukan KPR. Kalau KPR kan untuk perumahan. Walaupun ya bank itu kadang-kadang nakal. Gitu. Bukan kadang, seringnya nakal. Udahlah ini masuk KPR aja, ya nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, beda ya antara KPR sama KI ya. Biasanya kalau KPR itu tuh bunganya itu tuh kesannya tetap, tapi perhitungannya yang ternyata berbeda. Kita bayar bunga secara nominal rupiahnya, itu tuh pertamanya tuh mahalnya nggak karuan, tinggi, ya kan? Terus sambil berjalan waktu itu tuh akan turun. Sedangkan pokoknya itu tuh lama-lama kan gede di akhir. Gitu. Sehingga kalau pakai KPR, misal nih, akan dilunasi, saya kan 15 tahun Pak, nanti kalau sudah 10 tahun saya lunasin Pak, rugi. Serius. Tapi kalau KI, ya sudah bayar pokoknya segini, pinjamannya sekian, pokoknya sekian misalnya gitu ya. Ya ini jalan terus. Sehingga sudah pasti, pokoknya itu akan berkurang secara rata. Gitu. Misal cicilan 7 juta setiap bulan selama 10 tahun, misal seperti itu. Kalau KI itu biasanya, jadi harus dipastikan ya, jangan hanya melihat dari bunganya. Anda harus minta, kalau secara angka rupiah itu berarti saya bayar selama 10 tahun itu tuh berapa? Berapa rupiah dan komponennya apa? Berapa bunganya, berapa pokoknya. Kalau untuk usaha, saya selalu ingatkan untuk yang modelnya tetap. Oh, pokoknya sekian, bunganya sekian. Tapi tetap, terus misalnya dari cicilannya 7 juta setiap bulan. Dari 7 juta itu pokoknya 5 juta, bunganya 2 juta, misal. Dan terus seperti itu. Nah, itu saya lebih suka. Karena apa? Setiap bulan berarti kita sudah berkurang 5 juta. Sedangkan kalau KPR, misal nih, angkanya tetap cicilannya 7 juta terus. Tapi ternyata 6 juta itu bunga, 1 juta pokok. Terus nanti lama-lama yang 1 juta itu yang untuk pokok itu tambah gede, nanti Indian, mepet-mepet hari, itu tuh sudah 6,5 juta atau 6 jutanya itu pokok, 1 jutanya bunga. Gitu. Padahal kalau yang namanya usaha, amin. Yang namanya usaha itu kan ada naik, ada turun. Sewaktu Anda naik, kamu bisa lunasin. Tapi waktu Anda mau melunasin KPR, rugi. Nah, pokoknya baru berkurang sedikit, karena di awal-awal ternyata bayar bunga. Hati-hati. Itu kredit investasi. Atau kedua adalah invoice financing. Invoice financing itu adalah biasanya apa? 3 bulan, 6 bulan, jarang sih 12 bulan. Ada yang 1 bulan, tapi saya juga tidak sarankan 1 bulan. Kalau meleset, repot. 3 bulan atau 6 bulan, itu paling aman. Ya, 12 bulan, enggak saya sarankan. Kenapa?
Karena terlalu lama. Karena di invoice financing itu tuh bunganya biasanya lebih tinggi daripada kredit investasi. Invoice financing itu maksudnya adalah PO financing, gampangnya gitu. Pak, ini saya sudah dapat surat dari eksportir, dari pembeli misal. Dari PT ini dia mau beli produk saya 1000 karton tadi. Ada surat PO-nya, ada invoice-nya bahkan atau PO aja nggak masalah, purchase order-nya nggak ada masalah, tapi memang resmi. Itu bisa ada yang mau membayarin seperti itu. Jadi misalnya tadi butuh 250 juta kan, oke, diperkirakan aja proses pengerjaannya sekitar 3 minggu. Proses pembayarannya setelah dikirim nanti dilunasin, kayak gitu. Misal, itu 1 bulan berikutnya, oh berarti kurang lebih 2 bulan. Ya, ambil aja yang 3 bulan. Selama 3 bulan itu dikasih 250 juta, 3 bulan lagi balikin 250 juta plus bunganya. Jadi nggak modal setiap bulan terus nanti kita harus nyicil, enggak. Gitu. Ya, hati-hati sama akal-akalan bulus ya. Gitu. Katanya kredit invoice financing tapi disuruh nyicil per bulan. Lah, gimana ceritanya? Itu namanya kredit investasi jangka pendek. Pakai bunganya invoice financing. Hati-hati. Financial literacy sangat penting. Apakah saya pinter? Enggak, karena saya sering kena. Dulu saya mengawali bisnis juga sama kan, pinjam sana, pinjam sini. Ya, sampai sekarang saya juga punya pinjaman kok. Kedua, investasi. Nah, kalau investasi ini equity sharing. Honestly speaking, sampai sekarang saya belum pernah melihat ada investor yang mintanya profit sharing. Malah ada investor yang mintanya omset sharing. Tapi hati-hati, yang namanya investor itu macamnya banyak. Oke, ada angel investor, ada venture capital. Kalau venture capital itu dananya orang banyak, tapi diwakilkan oleh satu orang yang untuk nanti dananya itu dikelola oleh dia untuk diinvestasikan kepada Anda. Istilahnya itu sebuah badan. Kalau angel investor itu perorangan, gampangannya begitu aja. Hati-hatinya adalah sewaktu ada angel investor berarti ada devil investor. Itu yang sering dilupakan. Woi, ada angel, ada devil, woi. Hati-hati. Repotnya adalah kadang angel investor itu malah macaknya devil. Gua lah gak karuan dan lain-lain, contoh saya gitu. Gitu. Macanya gua lah gak karuan kan ini. Tapi sebetulnya angel investor. Tapi ada juga yang dia devil investor tapi macanya angel investor. Wah, ngomongnya luar biasa. Manis di depan. Gitu. Karena dia tahu kelemahan Anda. Kelemahannya apa? Anda butuh duit, titik. Begitu sudah ada dibawain, misalnya dibawain koper gitu ya, atau cek atau apalah ini, nih kamu butuhnya berapa? 1 miliar ya, udah ini duitnya 1 miliar ya di depan gitu, udah nggak kedengeran itu yang namanya syarat dan ketentuan terus atau ada kontrak gitu kan, ada perjanjian gitu terus tulisannya kecil-kecil gitu, nggak Anda perhatiin tuh. Belum nanti kalau perjanjiannya panjangnya berapa puluh lembar atau berapa ratus lembar gitu, iya. Hati-hati. Itulah sebabnya kita selalu mendorong untuk Anda itu punya teman, punya mentor. Di Food Startup Indonesia, kita ngundang mentor-mentor. Jangan salah ya, tidak hanya startup atau pengusaha yang kita blacklist. Ayo anak-anak, jangan coret-coret ya. Tidak hanya pengusaha yang kita blacklist, jangan salah. Ada investor yang kita blacklist dari Food Startup Indonesia. Karena dia diindikasi devil investor. Saya tidak akan bocorkan orangnya siapa. Oke, tapi ada. Jadi kita juga butuh untuk melindungi teman-teman. Di satu sisi kita juga harus melindungi investor. Ya. Jadi sama-sama lah. Kadang-kadang startup itu takut kalau ketemu sama investor. Loh, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau bisnis Anda jelek, yang harusnya khawatir itu investornya. Betul kan?
Jadi sama-sama lah, investor pun ketemu sama Anda itu juga ada kekhawatiran tersendiri. Anda punya kekhawatiran, investor juga punya kekhawatiran. Itulah sebabnya kita butuh yang namanya apa ya, ekosistem lah. Contohnya di Startup Indonesia ini, ekosistemnya kita menjaga untuk sebisa mungkin tidak kebobolan sama devil startup maupun devil investor. Karena ada devil startup, pertamanya halus-halus, di ending-ending ternyata penipu. Kabur uang, ada nggak? Ada. Ya itu dinamika bisnis. Kalau nggak siap, jangan berbisnis. Jangan jadi startup. Simpel kan? Lanjut lagi. Jangka waktu dan exit plan. Sewaktu kita membutuhkan dana dan kita mempunyai tujuan perusahaan atas dana tersebut, misal nih, Pak, saya itu sudah tahu ini saya mau menyerang kota lain. Kota ini itu saya sudah full capacity, production capacity sudah full, duitnya sudah habis, maksudnya sudah berputar semua, dan padahal punya kesempatan untuk di kota lain. Saya mau menyerang kota lain, tapi saya butuh dana. Oke, dananya berapa? Oh, dananya sekian. Oke, dana ini akan digunakan selama berapa lama? Karena begini, ada yang berpikir, saya tuh bisnisnya saat ini, omsetnya Pak, sebulan itu 100 juta Pak. Saya butuh investasi 100 miliar, Pak. Ini ngimpi. Bisnis omset baru 100 juta, mintanya 100 miliar. Mau buat apa? Mau bikin pabrik, Pak. Gede, Pak. Saya mau bikin pabrik sekian hektar, Pak. Di situ. Saya mau truk-truknya ada 10 gitu. Loh. Bentar. Sekarang ini sudah punya truk berapa? Belum punya, Pak. Masih pakai motoris, Pak. Oke, belum punya truk. Oh, belum. Oke. Terus ini mau buat beli truk gitu 100 miliar. Iya, Pak. Kalau 100 miliar, 10 miliar buat truk kan saya bisa berapa 100 truk, Pak. Nah, kayaknya agak ada yang konslet kayaknya. Ada kabel yang lepas mungkin. Jadi please ya, ini Food Startup Indonesia ajang untuk menemukan Anda kepada calon investor, bukan calon jin. Ya. Bukan untuk kamu mimpi apa terus harus dikabulkan, no, bukan seperti itu. Kita harus ingat, kita itu levelnya ada di mana, stage-nya ada di mana, tujuannya kemana. Ya, kita nggak mungkin mengharapkan anak kita, bayi kita punya bayi ini ya, dia baru usia 8 bulan, ya kan, jalan aja belum tuh. Terus, ya ini semoga nanti bulan depan dia langsung bisa lari dan loncat-loncat, gitu. Serius. Hati-hati ya, ngeri itu. Ngeri itu. Dan yang namanya exit plan itu berarti ada dua. Exit plan positif, exit plan negatif. Exit plan positif itu dalam artian exit plan kalau kondisinya itu menyenangkan. Oke, kalau ternyata ini berhasil dan lain-lain, exit plan-nya bagaimana? Exit plan buat Anda seperti apa? Itu seperti apa? Exit plan untuk investornya seperti apa? Oh, kalau peminjam kan beres, Pak. Exit plan-nya yang penting dia tak bayar, selesai. Simple itu. Yes. Jadi kita harus tahu, oh investasi atau dana yang saya butuhkan ini akan saya gunakan selama 1 tahun ke depan, sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan tujuan untuk supaya saya itu tuh omsetnya dari 100 juta menjadi 300 juta. Ya. Karena ada yang dia itu bisa menjelaskan, saya itu pengennya gini, butuh dananya sekian, wah rinci, rapi jali, wah bagus. Terus ditanyain, tujuannya apa? Nggak tahu. Wah itu lebih ngeri lagi tuh. Karena harusnya kita harus tahu tujuannya apa. Pak, saya itu kepengen dari 100 juta omset saya menjadi 300 juta. Oke, itu tujuannya. Caranya gimana? Caranya adalah begini, Pak. Jadi saat ini penjualan saya itu satu toko, faktor penjualannya itu ada di angka 1 juta per bulan. Misal, satu toko 100 juta per bulan, satu toko 1 juta per bulan. Ini hanya permisalan angkanya ya.
Satu toko yang ambil saya itu 1 juta per bulan omsetnya. Saya punya 100 toko, sehingga omset saya 100 juta. Nah, toko di luar sana, Pak, ini saya di Jabodetabek, Pak, misalnya gitu ya. Padahal di toko di Jabodetabek ini ada ribuan, Pak. Saya itu baru bisa nembus 100. Kalau saya itu targetkan di akhir tahun ini, saya nembus jadi 300 toko, Pak. Untuk mencapai 200 toko tambahan itu tadi, saya butuh 2 sales, Pak. 2 sales ini sekarang juga secepatnya saya harus hire, Pak. Tapi kan untuk hire ini mah gampang, Pak, itu operasional. Gitu. Intinya adalah dia itu harus mendapatkan 200 toko selama setahun ke depan sampai akhir tahun. Gitu. Yang saya perhatikan adalah apa, Pak? Saat ini kan omset 100 juta. Kapasitas produksi saya itu sudah terpakai 70%, Pak. Untuk memenuhi yang 100 juta itu. Sehingga saya butuh meningkatkan kapasitas produksi saya. Belum ditambah dengan saya butuh untuk mempromosikan produk dan bisnis saya. Dan perbaikan di berbagai sektor. Kemasan diperbaiki. Kemasannya, pesennya saya akan yang lebih banyak supaya bisa lebih murah. Yang selama ini saya pesan cuma 1.000 piece, 2.000 piece, 5.000 piece. Saya mau pesan yang langsung 120.000 piece, Pak. Itu harganya jauh lebih turun, sehingga economic of scale-nya akan tercapai. Sehingga HPP saya, sekaligus HPP saya, yang sebelumnya adalah Rp5.000, HPP-nya menjadi Rp4.000 hanya karena kemasan, belum karena produksi. Untuk mesinnya saya mau perbaiki. Karena apa, Pak? Mesin saya ini dihandle satu orang menghasilkan 100 kilo per hari. Saya cuma tinggal upgrade mesin jadi 500 kilo, yang dari 100 kilo, 500 kilo. Tenaga kerjanya sama, Pak. Mesinnya cok yang berbeda. Yang 100 kilo ini kalau saya jual 30 juta, yang 500 kilo kalau saya beli 150 juta, sehingga saya butuh 120 juta, Pak. Operasional saya nggak tambah tinggi, Pak. HPP saya akan bisa lebih turun, Pak, karena bisa menghasilkan 500 kilo, orang tenaga kerjanya cuma satu di mesin itu. Itu yang namanya jelas. Sehingga ketahuan, oh mesinnya 120 juta, oh butuh ini untuk marketing sekian juta, untuk packaging itu 90 juta, untuk begini meningkatkan daya listrik sekian. Total ternyata di angka misal nih 1M. Oke, fine. Untuk perputaran dana juga, Pak. Misal. Iya, Pak, kalau kita mencapai 300 juta, berarti nanti dana kecantolnya 300 juta, Pak. Sekarang aja dana kecantol saya sudah 100 juta itu, Pak. 300 juta itu berarti kan harus saya butuh tambahan 200 juta untuk perputaran barang. Itu pun kalau cuma saya kali 1 bulan. Lah ini nyantol kadang-kadang sampai 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Iya, ada yang 3 bulan, tapi kan nggak semua, kan? Enggak. Oke, good. Berarti coba diperhatikan berapa yang nyantol. Oh, ternyata perputaran yang dibutuhkan itu ternyata secara total itu butuhnya tambahan kurang lebih sekitar 300 sampai 400 juta. Oke, masukkan dulu 400 juta. 400 juta ditambah total, akhirnya ketemu 1 miliar itu tadi. Fine. Dana 1 miliar ini akan terpakai sampai 1 tahun ke depan, di mana 1 tahun ke depan kita akan mencapai omset 300 juta per bulan. 300 juta per bulan ini berarti kurang lebih labanya berapa? Laba sekian itu berarti sekarang pertanyaannya, 1M dari mana? Dari pinjaman. Kalau pinjaman kan cuma tinggal bayar bunga. Gitu. Kalau nggak bisa pinjaman, investor. Investor pakai equity, saham. Berarti kalau seumpama nanti ada pembagian saham, pembagian dividen, misal nih, oh Bapak kasih 1M ke saya, Bapak saya kasih 35%, misal. Berarti besok misal 300 juta omsetnya per bulan, dapat laba bersih misal 100 juta, misal. Laba bersihnya 100 juta, Pak. Ya udah 100 juta, asumsinya yang dibagi berapa? Misal yang dibagi cuma 50 juta. Oke, dari 50 juta, 35%-nya itu miliknya si investor. Kalau ada pembagian dividen. Ya, itulah sebabnya salah satu syarat di Food Startup Indonesia adalah tentunya CV atau PT, minimal CV. Nanti kalau sudah dapat investor, pasti akan berubah menjadi PT pada waktunya. Gitu. Oke. Nah, gimana? So far sudah pusing? Bagus. Kita lanjut dulu. Oke. Di sini kita akan lihat tahapan bisnis. Ini yang tadi saya takutkan, nanti akan ada yang memberikan pitch deck.
itu pitch deck ngimpi. Saya tidak berharap itu ya. Pitch deck ngimpi ya itu tadi, bisnisnya masih 100 juta per bulan omsetnya, kepengen dana investment saya butuh 100 miliar, Pak. Ya kalau Anda memang beralasan, nggak apa-apa. Misalnya Pak, Elon Musk itu mau bikin planet di Mars, Pak. Elon Musk sudah pesan sama saya keripik untuk tanda damai dengan makhluk Mars, gitu loh. Itu butuh sekian kontainer Pak langsung Pak untuk dikirim ke Mars. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya saya butuh untuk PO financing, PO dari Elon Musk-nya itu tadi gitu loh. Yes, oke. Jadi selama beralasan sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata tidak ada alasannya atau ada alasannya tapi nggak kuat dan nggak masuk akal, hati-hati. Ya, karena jangan salah ya, pitch deck kalau tidak menarik, yang baca males. Apalagi pitch deck itu ada ratusan bahkan ribuan mungkin yang masuk. Jadi kalau pitch deck-nya bentuknya Microsoft Word, bentuknya PDF aja nggak jelas, pakainya Excel, kayak gitu. Tidak didesain sama sekali, ya kan? Pitch deck bentuknya kayak proposal SMA, kegiatan, OSIS, kayak gitu, minta sumbangan berapa ratus ribu pada tetangga. Aduh, mohon maaf, karena kuratornya banyak. Mungkin ada yang niat baca, ada yang nggak niat baca. Karena mohon maaf, itu berarti Andanya yang nggak niat, gitu loh maksudnya. Jadi pitch deck-nya harus cantik dulu. Cantik pun kalau isinya nggak mutu, ya percuma juga. Hati-hati. Ya. Dari tahun ke tahun, Food Startup Indonesia standarnya memang saya akui naik terus. Naik terus. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Ada yang pernah cerita, mencoba untuk masuk Food Startup Indonesia, beberapa tahun gagal terus. Luar biasa. Dan akan nyoba lagi di tahun ini. Saya acungi jempol. Bagus. Karena proses itu pun membuat menjadi belajar. Nggak ada noda, nggak belajar. Supaya pintar, kita harus ternoda. Simpel kan? Gitu. Oke. Nah, ini bisnis stages menurut kami. Ini bukan tahapan investasi ya, bukan investment round ya. Saya ini bisnis stages-nya. Dan ini versi ultra. Anda nggak akan nemuin ini di luar sana. Oke. Ada idea, bootstrap, seed. Terus ada round 1, round 2, sampai round 6. Saya tidak akan jelaskan terlalu dalam, karena ini nanti ada di Food Business Roadmap, ada kelasnya sendiri di Ultra. Ya. Idea jelas ide. Food Startup Indonesia adalah untuk pengusaha yang sudah jalan usahanya dulu. Oke, berarti ada di bootstrap atau seed. Honestly speaking, saya lihat selama ini yang masuk ke Food Startup Indonesia itu adalah bootstrap, seed, dan round 1. So far. Jarang sekali yang round 2. Kayaknya belum ada deh yang round 2. Masih di round 1. Itu pun sedikit sekali. Paling banyak itu di bootstrap. Bootstrap itu mencari jati diri. Jadi dia masih jualan, kadang-kadang dia sendiri nggak jelas, dia tuh harusnya harus ngapain sih, aku ikut piye. Saya harus gimana sih sebetulnya? Ini bisnis harusnya dibawa kemana? Strateginya harusnya gimana? Saya nggak mudeng nih, saya ngertinya cuma bikin, jual, bikin, jual, bikin, jual. Sebagai bisnis saya masih belum ngerti. Nah itu di bootstrap. Seed itu benih. Yang namanya benih adalah itu ajang untuk pembuktian pada diri Anda, pada semua orang, bahwa Anda itu, bisnis Anda itu adalah benih yang baik. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan acara Anda itu bisa mengembangkan bisnis nih loh. Path-nya sudah ketahuan, jalannya, jalurnya sudah kelihatan. Yang saya lakukan adalah saya cuma tinggal menjalani ini. Yes. Di situ. Itu kalau seed. Inti dari sini adalah apa? Wong Anda aja masih di bootstrap, masih belum jelas harusnya ngapain. Dan yang terjadi adalah malah langsung kepengen pendanaan yang buat orang-orang yang di round 3 misalnya. Saya butuh 100M itu tadi.
Jangan. Kalau Anda di bootstrap, kalau butuh dana, ya minimal sampai seed lah. Ya kalau sampai ke round 1 masih oke lah. Tapi jangan terus ke round 2 atau ke round 3. Jangan, jangan. Itu istilahnya percepatannya ngawur. Ya. Kita naik tangga satu-satu pasti bisa. Dua-dua mungkin bisa. Tapi kalau 3 belum tentu. Kita juga tetap harus apa ya, tahu diri. Kalau langsung loncat 3-3, nanti akhirnya jatuh dan grinding ke bawah, itu lebih sakit lagi tuh jatuhnya. Yes. Jadi kalau sama Anda di bootstrap, untuk supaya saya bisa layak untuk jadi seed, itu berarti apa yang saya butuhkan? Kalau Anda di seed, berarti Anda kepengen ke round 1 atau ke round 2, silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan terus round 6, karena round 6 ini kalau saya menggambarkan itu saingan Anda ya sudah Coca-Cola, Starbucks, McDonald, itu saingannya tuh. Saya yakin yang peserta di sini belum ada yang selevel itu deh. Gitu. Oke. Baik. Sebelum lanjut, ini saya lihat dulu ada beberapa pertanyaan, saya bahas sebentar deh. Iya nih Pak, udah ada beberapa pertanyaan, ada 3 ini. Yang pertama, exit plan itu apa Pak? Oke, baik. Exit plan itu begini. Kita harus pahami dari sudut pandang investor. Kalau pinjaman gampang ya. Saya seorang yang meminjamkan dana kepada Anda. Saya butuh bunga. Yang saya harapkan adalah bunga. Berarti yang saya harapkan adalah Anda bisa bayar lunas beserta bunganya dengan lancar. Ya, kalau saya angel istilahnya, saya tidak akan berpikir yang macam-macam. Kalau saya devil, saya memang sengaja. Saya kepengen untuk nanti saya punya mobilmu dengan harga murah. Loh, bisa saja kan? Saya tahu Anda punya mobil Innova yang harganya kalau saya kan 200 juta, saya hargai 150 juta, ya kan? Kalau ini ada masalah, saya dapat Innova 150 juta. Saya untung 50 juta. Ya kan? Bisa saja terjadi seperti itu. Itu exit plan-nya dari masing-masing pihak seperti apa. Kalau Anda ketemu yang kebetulan seperti itu, ya selamat. Kedua, kalau seumpama investor, nah ini sekali lagi angel investor atau devil investor ya. Kalau devil investor harus macam-macam. Tapi kalau angel investor aja deh. Angel investor itu pada prinsipnya itu dia berharap ada di 2 hal. Satu adalah cash flow, kedua adalah di capital gain. Ya, cash flow itu berarti apa? Misal nih, investor saya beli kos-kosan. Saya beli kos-kosan. Sewaktu saya beli kos-kosan dan kos-kosan ini saya sewakan, sewaktu ini penuh, saya mendapatkan laba setiap bulannya. Oke, itu yang namanya cash flow. Kalau yang namanya capital gain, setelah 3 tahun, saya juga selain saya dapat laba, setelah 3 tahun, dulu kos ini tuh saya beli 5M. Sekarang setelah 5 tahun harganya 7M. Berarti saya laba 2M dong. Sama dengan bisnis. Ya. Investor-investor ada yang melihat hanya di cash flow, ada yang melihat hanya di capital, ada yang melihat dua-duanya. Kebanyakan itu ada di capital dan dua-duanya. Jarang yang di cash flow. Karena apa? Saya invest ke tempat Anda 1 miliar. Penghasilan saat ini masih di angka 25 juta. Mau balik ke kapan? Enggak. Saya berharap nantinya Anda akan menjadi labanya 300 juta. Baru kita ngomong cash flow. Tapi saat sekarang Anda itu 1 miliar, saya dapat misalnya, biar hitungannya gampang, 40%. Misal, 1 miliar saya dapat 40%. Kalau seumpama besok, berarti kan kalau 1 miliar 40%, usaha Anda itu kan 2,5 miliar. Valuasinya 2,5 miliar. Nah, ini sudah gesek ke valuasi nih. Sebetulnya. 1 miliar 40%. Berarti nilai bisnis Anda berapa secara total? 2,5 miliar kan? Gitu. Kalau 2,5 miliar, pada saat ini sekali lagi misal, 2,5 miliar, Anda penghasilannya sekarang labanya 25 juta. Kalau labanya nanti jadi 300 juta per bulan, berarti valuasinya meningkat dong. Yang sekarang 2,5 miliar, misal jadi 10 miliar. Saya kan punya 40%. Berarti 4 miliar dong. Dana yang dulu saya masukkan 1 miliar menjadi 4 miliar.
Pertanyaannya adalah, itu hanya di atas kertas. Kalau saya jual kepemilikan saham saya, yang 40% tadi, baru saya dapat 4 miliar. Kalau nggak saya jual, kan saya nggak punya 4 miliar itu. Itu hanya hitungan di atas kertas. Yang saya dapatkan hanya cash flow, dividen, pembagian dividen, di mana pembagian dividen rata-rata kan rata-rata kan 1 tahun sekali. Rata-rata tergantung usahanya sih. Seperti itu. Jadi exit plan-nya itu harus diperhatikan. Exit plan-nya dari investor seperti apa? Exit plan-nya Anda sebagai pengusaha itu seperti apa? Kalau seumpama ini kejadiannya jadi runyam, rugi, dan akhirnya perusahaannya tutup, terus gimana? Saya selalu mengajarkan, pray for the best, prepare for the worst. Berdoalah yang terbaik, tapi bersiaplah yang terjelek. Kalau terjadi yang terjelek, so what? Terus piye? Ya. Ya. Itu yang namanya exit plan. Semoga bisa menjawab ya. Baik. Lah, kok terus pertanyaannya jadi banyak banget ya perasaan? Iya, Pak. Cukup banyak. Mau lanjutin jawab pertanyaan dulu kah, Pak? Karena ini udah banyak, mendingan saya lanjut dulu aja karena ini cuma tinggal sedikit. Oke, baik. Ya, tinggal Silakan. cuma 2 lembar kok ini. 1, 2, 3. Oh, 3 lembar. Nggak apa, sekalian tak selesaiin aja ya. Sehingga kalau seumpama contoh nih, kembali lagi ke pendanaan tadi, butuhnya apa saja sih? Jadi kita set tujuannya, goalnya dulu apa? Akhir 2022, itu goal saya Pak, atau akhir 2023. Jadi bikin milestone-nya, bikin loncatannya itu seberapa? Oh, pokoknya saya fokus dulu untuk mencapai target saya yang ini Pak. Di mana target ini saya kepengen capai di akhir 2023. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama jangan lebih dari 3 tahun. Saran saya tidak itu. Ya, 3 tahun aja kalau bisa janganlah, 2 tahun aja sudah bagus lah. Ya, jangan terus Anda berpikir gini Pak, saya itu mempunyai kepengenan goal saya itu saya di tahun 2035 Pak, saya itu labanya 1,5 miliar per bulan Pak. Kelamaan, ya ini keburu nanti Rusia ngeluarin nuklir repot nggak sampai 2035. Ya, bahkan kita sekarang kondisi kayak gini itu kita mau ngomong apa? Ngomong 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena honestly speaking loh, jangan salah loh. No, malah kebalikan. Saya akan membela food startup Indonesia. However, food startup Indonesia adalah kerjasama dari Ultra Indonesia dengan Kementerian Pariwisata. Jelas, saya akan membela food startup Indonesia. Karena apa? Kadang-kadang ada investor yang gagal, ya kan? Saya minta Anda untuk bikin financial projection sampai 10 tahun ke depan dan ada yang tanya sama saya, Pak, ini saya disuruh bikin sampai 10 tahun ke depan. Hah? Ini usaha, masih belum tahu bulan depan mau jualan kemana, ditanyain 10 tahun ke depan itu rencananya mau apa. Ya. Kadang-kadang kalau ketinggian begitu sih investor. Yes. Kalau saya melihat, saya sarankan target nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. 2 tahun, 3 tahun ke depan itu sudah mentok. Ya, kalau bisa 2 tahun, 2 tahun. Akhir 2022 saya kepengen targetnya ini. Oke, target ini dan biasanya saya ajarkan adalah target bisnis. Ini bisnis itu untuk cari profit. Ya, profitnya nanti sudah dapat duitnya mau buat apa terserah, mau kawin lagi, mau apa terserah. Tapi kalau bisnis itu untuk cari profit. Berarti kalau target bisnis itu adalah profit. Intinya seperti itu. Profitnya apa? Misal nih, saya kepengen di akhir 2023 saya kepengen laba 500 juta per bulan. Fine. Caranya gimana? Caranya begini. Oke, berarti kebutuhan Anda di 7 pilar ini itu butuhnya apa aja? Secara bisnis, secara accounting, secara produk, secara distribution, secara marketing, secara legal, sama secara human resource. Apa saja yang Anda butuhkan di 7 pilar ini? Ya, karena investor juga nggak suka kalau Anda kelebihan dia nggak suka. Ya, ngawur juga nggak suka, ngawur kebanyakan nggak suka, ngawur kesedikitan juga nggak suka.
Misal nih, nggak ada marketingnya, padahal ini jelas-jelas butuh perusahaan yang butuh marketing. Karena tidak semua perusahaan butuh marketing ya, jangan salah ya. Jangan salah. Usaha Anda, aduh ini kelasnya nanti bisa kemana-mana nih ya. Ada usaha yang lebih berat di distribusinya. Ada perusahaan yang lebih berat di marketingnya. Perusahaan Anda yang mana? Anda harus kenalin dulu. Nggak terus ngawur semuanya harus butuh marketing, dan marketing itu harus 10% dari omset. Loh. Siapa bilang? Ya untuk siapa dulu? Anda tahu ukuran rambut itu tuh ya, kalau diomong panjang, itu kalau seumpama sampai ke pinggang. Itu standar buat cowok atau cewek? Cewek kan? Masa terus saya samakan standar cowok itu kalau rambut panjang itu sampai pinggang? Kalau buat saya, rambut cowok aja sampai ke pundak aja sudah panjang buat saya. Standarnya beda-beda. Hati-hati. Disesuaikan. Standar untuk perusahaan besar, standar untuk perusahaan kecil. Beda. Itulah sebabnya pitch deck itu menjadi pintu masuk Anda ke Food Startup Indonesia. Pintu masuk. Kenapa? Kenapa? Karena pitch deck ini itulah yang akan menjadi pintu masuk kepada investor. Dari pitch deck inilah mereka kepengen mengerti. Paham nggak sih Anda dengan bisnis Anda sendiri? Paham nggak sih Anda dengan bisnis Anda itu butuhnya apa saja dan berapa? Ya, karena saya selalu menyampaikan, bisnis belum bisa dikatakan sebuah bisnis kalau ada salah satu dari 7 ini lupa dibahas. Itu belum bisnis. Ngomong bisnis tanpa accounting, bisnis tapi nggak punya laporan laba rugi, itu namanya bukan bisnis, itu masih mainan, dolanan, iseng. Jadi jangan sok-sokan saya bisnisman, saya bisniswoman, di depan saya bisa tak santlap gitu. Bisnisman skondi. Mau laporan laba rugi aja nggak punya, gombal. Itu masih mainan itu. Jangan tanya bisnis, tanya mainan. Ya, 7 pilar ini betul-betul harus dibahas. Kelupaan satu, belum bisnis namanya. Laporan keuangan tidak usah saya jelaskan, contohnya juga tidak usah saya jelaskan, tadi pagi sudah dijelaskan berkali. Ya, yang saya ingin bahas di sini adalah sedikit bocoran mengenai rasio atau cara pandang investor melihat laporan Anda. Contoh nih, ya kalau laporan itu kan ada 3 kan, ada laporan akhir ya nih ya, laporan keuangan akhir. Laporan keuangan akhir itu berarti laporan di nomor 2 ini, accounting. Jadi kalau yang namanya laporan bisnis itu bukan cuma laporan keuangan doang, Bapak Ibu. Laporan produknya mana? Laporan distributionnya mana? Laporan marketingnya mana? Laporan legalnya mana? Laporan human resource-nya mana? Laporan bisnisnya mana? Ya, karena apa? Laporan keuangan ini hanya laporan dari nomor 2. Yes? Oke. Laporan keuangan terdiri dari 3 hal. Neraca, laba rugi, arus kas. Neraca itu untuk menunjukkan kesehatan dari bisnis Anda saat ini, terutama dilihat dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sudah kayak Wikipedia belum saya? Belum ya? Oke, baik. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Ini juga untuk melihat kesehatan bisnis Anda. Cash flow-nya sehat apa enggak, bertambah atau berkurang setiap bulannya, untung atau rugi. Di situ. Dan tidak hanya cuma sekedar untung dan rugi. Karena apa? Level accounting kan banyak. Jangan lupa ya, kami tidak berharap pelaku bisnis itu bisa bikin laporan keuangan. Yang kami tuntut kepada para pelaku bisnis adalah bisa membaca dan menganalisa laporan keuangan. Oke. Karena banyak sekali di luar sana, mau lulusan S1 IPK 4,2, disuruh baca dan analisa laporan keuangan, belum tentu bisa. Bahkan S2 sekalipun, belum tentu bisa. Saya tidak mengatakan semua mereka nggak bisa semua, enggak. Tergantung orangnya lagi. Karena itu tergantung pengalaman juga. Beda industri sudah beda cara baca.
laporannya kurang lebih sama. Contoh, pengen tahu? Nah, contoh nih, laporan laba rugi. Oh, yang namanya di level mikro, ya, saya nggak tahu di sini tuh pada levelnya usahanya usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Saya yakin nggak ada yang besar di sini, tapi ada yang mikro. Misal di mikro, di level mikro nih, soalnya ini sering debat ini, sama investor pun sering debat saya. Ya, jadi gini, omset HPP margin, omset HPP margin operasional operating profit, IDA, dan net profit. Let's say kita fokus aja sampai ke operational profit. Karena IDA nanti Anda bingung, EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Saya latihannya itu berapa tahun itu supaya nggak keselip itu ngomongnya. Omset, Anda pasti jelas omset itu apa. Oh, omset saya 100 juta, Pak. Oke, good. HPP-nya berapa? Nggak tahu, Pak. Waduh, mateng. Berarti nggak bisa gitu. HPP-nya berapa? 50 juta, Pak. Good. Berarti marginnya 50 juta, kan? Berarti kan 50 banding 50, kan? Itu golden ratio nomor 1, tak bocorin. Golden ratio pada prinsip bisnis menurut saya. Komoditasnya, jualan ayam nggak bisa, jualan protein nggak bisa, jualan karbo bisa banget. Tapi diharapkan Indian rasio yang kedua. Jadi sekali lagi, omset HPP margin. Oke, marginnya nggak bisa, Pak, kalau 50% nggak bisa. Saya itu jualan ayam goreng kremes, saya itu jualan ayam goreng geprek, misal ayam geprek, nggak bisa. Susah untuk Anda dapat 50%. Kecuali Anda jualan es tehnya, itu tuh 1 gelas 10.000. Dan itu laku banget, itu baru bisa. Oke. Tapi margin itu diharapkan 50% rata-rata. Tapi yang paling penting net profit-nya itu ada di angka 25% dari omset. Jadi kalau omsetnya 100 juta, HPP 50%, 50 juta, marginnya 50%, berarti 50 juta. Operational profit-nya, operasionalnya itu di angka 25%. Berarti kan 25 juta. Berarti operating profit-nya, laba operasionalnya itu 25 juta. Nah, angka 25% ya kurang lebih lah, Pak. Kita dapat 20 juta. Oh, masih oke, good, bagus. Oh, saya dapat 30 juta. Oh, good. Oke, good. Coba diingat-ingat. Omset Anda bulan Februari kemarin berapa nih? Ya. Ayo, ini sudah tanggal 8 Maret. Siapa yang laporan keuangannya belum selesai? Maksimal kalau di perusahaan saya tanggal 10 ya. Maksimal. Itu sudah pakai revisi, sudah pakai cakar-cakaran, tanggal 10 itu sudah jadi. Istilahnya seperti itu. Oke. Jadi coba dicek di bulan Februari omsetnya berapa, marginnya berapa, net profitnya berapa. Nah, rasionya gimana? Nah, itu yang nanti akan dilihat oleh investor. Yes. Itu yang nantinya akan dilihat oleh seorang investor. Ini itu bagus apa enggak? Positif atau tidak? Contoh nih di neraca sekarang. Neraca itu kan bagiannya paling gampang tak bagi menjadi 4 ini. Kadang-kadang piutang itu masuk ke dalam aset juga. Yes, nggak salah. Tapi saya suka untuk dibedakan. Jadi ada aset, ada piutang di sebelah kiri, itu menunjukkan kekayaan Anda. Ya. Nah, di sebelah kanan itu hutang dan ekuitas, itu menunjukkan kemiskinan Anda. Enggak, bercanda. Maksudnya adalah kalau yang sebelah kiri itu aktiva, yang sebelah kanan pasifa. Sebelah kiri aset, tahu, duit, mesin, bahan baku, itu ada di aset. Piutang, Anda punya piutang di luar sana. Yo, saya tuh nyetorin toko sana belum bayar, Pak. Oke, good. Selama piutang itu sehat ya. Kalau piutangnya nggak sehat, percuma. Terus pertanyaannya adalah, Anda punya utang apa enggak? Gitu. Nah, gampangannya gini, aset dan piutang di total itu misalnya 1 miliar. Tapi ternyata punya utang 2 miliar. Berarti ekuitasnya minus dong. Punya harta 1 miliar, punya utang 2 miliar, berarti minus 1 miliar. Waduh, berarti kondisi bisnisnya perusahaan ini itu minus.
Kalau Anda nggak punya laporan neraca, padahal laporan neraca ini gampang, sebetulnya. Lebih gampang daripada laporan laba rugi. Ya, Anda nggak mungkin bisa melihat. Oke. Tapi misal nih, saya itu aktiva dan pasif, aktivanya totalnya itu 1 miliar. Oke, di pasiva punya hutang nggak? Nggak punya hutang. Nol hutangnya. Top. Dos. Apakah hanya bisa dilihat secara seperti itu? Tidak. Kita akan bahas di lembar berikutnya. Nah, terus ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menjadi sangat penting sekali sewaktu Anda bekerja sama, berpartner, menjadi investi atau mendapatkan investor. Intinya seperti itu. Intinya sewaktu di perusahaan Anda itu lebih dari 1 orang pemiliknya, laporan arus kas ini menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Pembuktian Anda tidak korupsi, tidak aneh-aneh dengan dana perusahaan itu melalui laporan arus kas. Kalau Anda tidak bisa atau bahkan tidak mau kasih laporan arus kas, jangan salahkan partner Anda curiga sama Anda. Yang namanya bisnis saya bisa pahami naik dan turun. Berapa banyak usaha saya yang sudah saya tutup, berapa banyak usaha saya yang bertahan, berapa banyak usaha saya yang maju, berapa banyak usaha saya yang berpartner dengan orang lain. Yang saya pegang teguh adalah transparansi terhadap partner atau stockholder yang ada. Laporan arus kas ini menunjukkan transparansi Anda dalam penggunaan dana perusahaan. Sewaktu Anda kepengen berpartner sama saya, tapi Anda nggak mau transparan, tidak usah berpartner. Jangan salah, ini bukan pemikiran saya doang loh. Ini sama semua investor. Karena apa? Ya, bukan saya nggak percaya sama Anda, tapi bukti Anda bisa dipercaya adalah melalui laporan arus kas. Ya sudah Pak, saya kasih laporan arus kas, Pak. Semua kasih semua. Masih mending begitu daripada apa? Kasih laporan laba rugi, kasih laporan neraca, tapi nggak ada laporan arus kas. Honestly speaking, itu terbalik. Karena saya nggak tahu itu duitnya itu kemana, itu bener apa enggak aja, saya nggak ngerti. Ya. Serius, saya lebih disiplin sewaktu pegang duit di perusahaan yang milik bersama-sama daripada perusahaan yang milik saya sendiri. Karena saya punya perusahaan yang milik saya sendiri. Serius. Wah, kalau perusahaan yang milik saya sendiri, bahkan selevel saya aja istilahnya masih nggak disiplin gitu. Kadang-kadang masih gampangin gitu. Oh, udahlah gampang lah itu nanti ke sana dulu, ini baru ke sini, baru ke sini. Ya kan, however, saya nggak akan ngakalin siapapun, oh, duit-duit saya kok. Ya kan, ngakalinnya itu cuma ngakalin itu nanti masukin ke sana dulu. Padahal kalau semua sudah bersih kan, bener kan ya beneran, harus beneran gitu loh Mas itu. Ini untuk bayar apa? Ya untuk bayar belanjaan, ya duitnya larinya ke belanjaan dong. Masa duitnya lari ke kakak? Lah hati-hati loh. Loh kan kakak yang saya minta bantuan untuk beli, Pak. Lah iya, tapi kan jadi nggak enak hati. Nah, contoh seperti itu. Oke, ya, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini cara menghitung. Nah, saya tidak akan ajarkan cara menghitung karena untuk mengajarkan cara menghitung itu akan butuh waktu yang sangat panjang kali lebar kali tinggi. Nggak mungkin waktunya sekarang. Yang paling ngetrend, silakan nanti dicari di Google ya. Ada book valuation, EBITDA, discounted cash flow. Jadi sebetulnya cara menghitung valuasi itu banyak sekali. Beda industri, beda level akan beda cara. Yang untuk di food industry dan level Anda semua yang ada di sini, yang saya sarankan adalah book valuation, EBITDA, dan discounted cash flow. Mix dari ketiga hal ini. Book valuation itu tadi yang neraca. Indian, misal nih usaha Anda itu tuh kita tutup, asetnya dijual semua, untuk bayar hutang masih sisa atau tidak. Itu yang namanya book valuation. Ya, harta sama utang lebih gede mana? Gitu. EBITDA.
laba bersih. Mau EBITDA, mau operational profit, terserah lah bahasanya. Intinya labanya Anda seberapa? Omsetnya sekian, labanya sekian. Misalnya. Ya kan? Dari omset sekian, laba sekian itu tuh berarti nilainya berapa? Nah, ini yang angkanya itu sangat bervariatif. Susah. Oke, tapi kita bisa tahu. Misal nih, omset kita 100 juta, mintanya 100 miliar. Dikasihnya 10% investor. Nggak masuk akal sudah. Gampangnya gini lah. Semua aset itu nilainya 1 miliar. Punya hutang 500 juta. Berarti nilainya 500 juta. Anda kepengen investment 5 miliar. Terus investment 5 miliar itu investornya tanya, saya dapat equity berapa persen menurutmu? 10%. Berarti Anda menilai usaha Anda itu 50 miliar dong. Nah, kalau 50 miliar nyatanya kamu aset cuma punya 500 juta aja belagu. Nggak masuk. Itulah sebabnya ada yang namanya discounted cash flow untuk menyeimbangkan hal itu. Ya, menyeimbangkannya bagaimana? Discounted cash flow itu membutuhkan financial projection. Jadi, misalnya tadi saya itu dalam waktu 2 tahun ke depan saya butuh dana 1 miliar untuk menghasilkan 300 juta per bulan, misal seperti itu. Ya sudah, sampai tengah tahun 2023 kan Anda sudah tahu laporan laba rugi bentuknya seperti apa. Ya udah, kosongin, bikin perkiraan Anda apa yang terjadi sampai dengan 2023. Kita nggak mulu-mulu, kita minta cuma 2 tahun ke depan aja. Jangan 10 tahun, 20 tahun, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sampai 2023, kan targetnya 300 juta kan per bulan. Jadi di Desember 2023 harapannya nggak masuk akal. Jadi cari angka-angka yang sebetulnya masuk akal. Yes. Gitu. Karena kalau Anda harus belajar cara menghitungnya, repot. Saya hanya ingin mengingatkan kelayakannya saja. Kalau nggak layak, jangan dipaksakan. Yes? Selesai, toh? Yes, selesai. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Yuk, sampai mana tadi pertanyaannya? Siapa Pak Agung mau nanya kalau angka perbandingan omset dan angka investasi yang bagus berapa banding berapa ya Pak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jadi gini, angka yang Anda butuhkan itu jangan dilihat. Saya nilai, misalnya Anda sudah bisa menilai valuasi perusahaan Anda itu di angka, misal valuasi perusahaan Anda di angka 5 miliar. Terus dari 5 miliar, ya sudahlah, saya mau ngelepas saham saya 20%. Berarti saya 1 miliar untuk 20%. Terus 1 miliar itu yang nanti dialokasikan untuk buat apa? Enggak gitu caranya. Ya. Harusnya saat sudah diseru itu bagus kata-katanya. Caranya adalah Anda harus bisa menentukan target Anda apa, butuhnya berapa untuk mencapai target tersebut. Titik. Titik. Karena sering, saya malah bahkan mengatakan sering terjadi keajaiban. Kenapa dikatakan angel investor? Ada kata angel di situ. Karena dia kalkulatornya lebih ringan. Ya, kalkulatornya itu masih nggak terlalu presisi gitu. Kalkulatornya masih kalkulator berambang, bukan kalkulator yang pakai sin cos dan lain-lain seperti itu. Ya, kalkulatornya itu masih kalkulator ringan. Karena sering bahkan terjadi startup, dia itu Pak saya itu butuhnya 400 juta, Pak saya butuhnya itu 500 juta. Ketemu sama investor,
Itu tuh malah nggak bisa kamu kalau 400 juta, 500 juta. Kamu tuh butuhnya 1 miliar. Tapi aku paham, aku pede sama perkembangan bisnismu. Karena kuncinya satu di mata investor. Growth. Pertumbuhan. Kalau Anda bisa memperlihatkan pertumbuhan dan Anda bisa menunjukkan potensi ke depannya untuk pertumbuhan ini, growth. Nah, kalau Anda itu mata duitan, mereka itu mata pertumbuhan. Gimana itu ceritanya? Anda paham lah maksud saya. Yes. Jadi kita harus betul-betul pahami dulu. Oh, ternyata kalau seumpama kita ada di angka kebutuhan saya itu tuh untuk mencapai sana itu tuh, oke, saya nilainya 5M, saya butuhnya itu 2M, Pak. Tapi mosok saya tuh kasih nanti sekitar 40%, Pak, dari usaha saya, Pak. Gitu. Ya, kan lihat dulu growth-nya juga dan lain-lain. Bisa saja sewaktu itu tuh 400 juta malah dikasih 1M. Dengan persentase yang sama. Sering itu terjadi. Makanya namanya angel investor. Kecuali Anda ketemu devil investor ya. Nah, hati-hati ya. Bisa nggak bedainnya? Kalau nggak bisa, besok waktu ketemu di FSI, langsung cari saya ya. Gitu. Langsung cari saya aja, Pak. Yang itu angel apa devil, Pak? Yang itu angel. Ya rata-rata kalau di FSI angel semua sih. Kalau sudah ketahuan devilnya pasti sudah nggak diundang pasti. Nggak boleh. Kalau di luar FSI, ya udahlah ya, saya nggak ikut-ikut loh ya. Saya nggak ikut-ikut. Gitu. Karena boleh loh kalian terus tanya ke kita. Jelas, karena kita pasti akan membela food startup-nya. Ya. Ya, judulnya aja Food Startup Indonesia. Berarti saya di Ultra akan membela Food Startup Indonesia dong. Kecuali kalau judulnya itu Food Investor Indonesia ya. Nah, itu saya akan membela Food Investor Indonesia. Oke. Ya, jadi jangan gitu, jangan pakai perbandingan. Enggak. Fokusnya jadi gini loh. Nantinya mau jadi 10%, 20%, 30% equity yang diberikan, itu tuh tetap Indian tuh apa ya? Tawar-menawar, nyang-nyangan. Serius. Yang paling penting, jadi di Food Startup Indonesia saya selalu menyampaikan bahwa itu adalah kencan pertama. Yaitu kan ketemu pertama kali dengan investor. Tugas Anda itu hanya satu, yaitu apa? Membuat mereka tertarik dengan produk, bisnis, people. Tertarik dengan Anda. Anda itu kan produk, bisnis, people. Intinya itu investor tertarik dengan Anda dulu. Supaya apa? Supaya kencan kedua. Ya, jangan ngimpi ya. Terus tiba-tiba di Food Startup Indonesia terus Anda apa namanya? Pitching terus langsung ya deal. Dia sudah bawa koper. Nggak ada ya investor yang bawa koper duit isinya gitu, nggak ada ya. Malah dirampok nanti lama-lama. Jangan, nggak bisa. Nggak ada. Pasti akan ada kencan kedua, kencan ketiga. Nih ya, saya beritahu ya. Investasi tercepat yang saya saksikan dengan mata saya sendiri itu butuh waktu 6 bulan. Oke, rata-rata setahun. Karena apa? Ada due diligence. Ini beneran nggak orangnya? Saya mau lihat perkembangannya seperti apa. Orangnya bisa betul-betul dipegang nggak? Dia masih betul-betul stick on the goal or not? Itu memang masa ujinya, ya. Gitu. Ada case tertentu Anda dapat cepat, yes. Tapi jarang. Oke ya. Baik. Siapa Agung izin bertanya kalau perusahaannya sudah berbadan hukum PT perseroan perorangan. Badan hukum perseroan perorangan itu maksudnya PT perorangan kan? Bisa. Atau harusnya no. PT perorangan bisa ya? PT perorangan. PT perorangan ya. Gitu. Itu bisa. Jadi kalau CV atau PT perorangan nggak ada masalah, ikut dulu. Karena rata-rata investor bahkan setelah kasih dananya, walaupun dananya itu kan pasti juga bertahap, nggak terus langsung jebret gitu tuh 1 miliar dipantok gitu, enggak, pasti bertahap, ya kan. Pun dananya sudah diberikan semua pun belum tentu dia sudah masuk ke dalam PT. Biasanya itu ada jembatannya namanya bentuknya biasanya bentuknya term sheet. Gitu. Jadi itu term sheet itu penjembatan sebelum nantinya masuk resmi di dalam PT. Gitu. Oke. Baik. Next.
Semoga nantinya MTH Food bisa menaiki setapak demi setapak anak tangga ini. Kayaknya masih di bootstrap Pak Agung. Yes, kalau Anda bingung posisinya ada di mana, anggap aja diri Anda atau bisnis Anda itu di bootstrap. Sesimpel itu. Kalau ternyata Anda itu levelnya ada di seed atau levelnya ternyata ada di round 1 atau di round berikutnya, otomatis Anda akan tahu kok. Intinya kalau Anda bingung, balik dulu aja ke titik awal, yaitu bootstrap. Yes, gitu. Oke. Terima kasih Pak Agung. Insight-nya saya rate. Sebentar, ini informasi atau pertanyaan. Sebentar. Kalau saya tidak salah ingat, salah satu syarat untuk masuk FSI adalah butuh dana di kisaran 500 juta ke atas. Jika memang masih di posisi bootstrap dengan kondisi pandemi dan lain-lain dan menemukan bahwa kebutuhan dananya masih di bawah 500 juta, apakah masih punya chance untuk masuk? Ini bagian ini saya nggak tahu karena ini bagian di panitia ya, kalau yang itu ya. Tapi kalau ternyata memang di panitia itu tuh memang sudah menentukan butuh dana di atas 500 juta, berarti oke, ya sudah, memang butuhnya dana di atas 500 juta. Kalau di bawah belum, nggak usah ikut. Karena apa? Gini. Di Kemenparekraf aja di tahun sebelumnya, di tahun 2020, 2021 nggak ada, 2020 ada. 2020 dan sebelumnya itu ada yang namanya BIP, bantuan insentif pemerintah. Hanya dari Kemenparekraf aja itu nilainya aja bisa sampai dengan 200 juta per usaha. Sampai dengan 200 juta per usaha. Ya kan tergantung yang di approve berapa. Itu grant. Grant itu dikasih. Ya tetap ada syaratnya no. Ya, pasti dong. Gitu. Dan di kementerian-kementerian lain pun banyak grant seperti itu. Jangan salah loh ya, kalau ada yang ngomong negara kita tidak mendukung UMKM sini, sini ketemu sama saya tak jambak-jambak pasti. Ya, kaliannya yang nggak gaul kok, nggak cari informasi kok. Memangnya mintanya pemerintah datang ke rumah Anda gitu terus kasih duit gitu 200 juta gitu. Ada 60 juta pengusaha di Indonesia, ada 6 juta pengusaha kuliner di Indonesia. Ngapain harus mikirin satu biji dirimu? Nggak bisa gitu. Jangan ngomong ya, pemerintah itu nggak kasih bantuan ya. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Tapi ternyata, ternyata banyak sekali ya grant ya. Bahkan nggak usah yang pemerintah deh. Non-government organization aja banyak. Banyak. Mau dalam negeri, luar negeri. Saya dulu waktu masih berbisnis, belum masuk ke kancah seperti ini, udah dapat grant berapa kali? Dibantu saya. Ya. Oke. Jadi monggo aja disesuaikan apakah kebutuhannya. Kalau di bawah 500 juta memang saya tidak sarankan untuk cari investasi. Ya. Bahkan kalau nggak bisa nggak pinjaman, jangan pinjaman. Banyak grant di luar sana, banyak serius. Kemenperin tuh loh, untuk beli mesin itu mau dukung loh. Walaupun sekian persen, sisanya kan minta yang lain. Kemenkop. Ya, banyak, serius banyak sekali. Belum BUMN. Pertamina, wah itu dukung UMKM banget loh. Ada programnya sendiri. BI, BRI, banyak, serius banyak. Kalau Anda nggak tahu, Anda yang kurang gaul. Oke, jadi kalau di bawah 500 juta, cari akal yang lainnya. Kalau di atas 500 juta, oke lah. Tapi sekali lagi, angka 500 juta bukan saya yang menentukan, saya nggak tahu. Itu harus tanya ke bagian teknis ya, ke panitia. Mohon maaf izinnya Pak Agung, jadi bagi usaha yang belum berbadan hukum usaha berarti belum bisa ikut berpartisipasi di Startup Indonesia ya, walaupun usahanya sudah berjalan 2 tahun. Yes, bikin CV gampang dan murah. Silakan bikin CV. Ya, gitu. Simpel kan? Pak Agung boleh minta materinya kah? Pada prinsipnya boleh. Cuman teknisnya nanti tanya sama panitia. Pak Agung, untuk laporan laba rugi sebaiknya dibuat berapa bulan untuk startup ini? Hah? Aduh, ini teknis lagi. Please, kalau tanya sama saya jangan teknis ya. Saya nggak terlalu paham kalau teknis. Gitu. Kalau untuk usaha biasanya kalau saya untuk bisa melihat saya mintanya 6 bulan minimal ke belakang. Tapi saya nggak tahu untuk startup Indonesia 3 bulan atau 6 bulan. Mau nanya Pak, angka valuasi perusahaan itu dari omset per tahun atau per bulan ya Pak ya?
Dua-duanya benar, karena kalau kita ngomong tadi yang untuk di cash flow, di EBITDA, cara perhitungan EBITDA, itu kan tentu saja kan laporan laba per bulan, laba per tahun. Gitu. Jadi ya laba per bulan, laba per tahun. Soalnya apa? Laba per bulan itu kan naik turun. Yang namanya laba, yang namanya bisnis kepada naik turun. Oh, lebaran naik, gitu. Kalau nggak lebaran turun langsung seperti itu. Nanti biasanya bulan Februari, ayo siapa yang ngerasain di bulan Februari turun? Usaha saya turun loh 30%. Tapi saya sudah pede di bulan Maret akan naik lagi. Karena apa? Persiapan untuk lebaran. Dan memang saya cek ke tahun-tahun sebelumnya, sampai saya sempat ngecek itu sampai tahun 2018. Memang trennya begitu. Jadi saya nggak jadi khawatir. Ya memang seperti itu. Ya sudah naik turun, udah tahun naik turun kan. Nah, kalau saya tuh khawatir itu kalau seumpama kita tuh di rumah sakit terus niat itu cuma lurus doang ini. Nah ini saya malah bahaya itu. Nih, mati berarti. Nggak yakin naik turun. Oke, baik. Pak, kalau sistem informasi atau aplikasi yang dibuat sendiri, white label, street juicy, seperti sistem kasir, sistem warehouse, dan sistem operasional outlet, itu bisa dihitung sebagai aset juga ya, Pak? Jadi gini, Anda beli rumah, dan rumahnya Anda pakai. Menurut Anda, itu tuh aset atau liability? Ini hukum ilmu Robert Kiyosaki nih. Ya, beli rumah, rumahnya dipakai sendiri. Aset, dibeli lunas nih, nggak pakai nyicil. Ya, dibeli lunas nih. Rumahnya Anda pakai sendiri. Rumah itu aset atau liability? Liability. Loh, jangan salah loh. Liability. Itu dianggap aset oleh Robert Kiyosaki. Menurut Robert Kiyosaki loh ya. Itu dianggap aset kalau seumpama itu menghasilkan uang. Lah sewaktu dipakai sendiri itu menghasilkan uang atau mengeluarkan uang? Mengeluarkan uang lah. Gitu. Oke. Jadi kalau aplikasi ini bikin sendiri, dipakai sendiri, tidak dijual di luar, menurut saya sih bukan aset ya. Bisa disebut aset kalau seumpama itu digunakan untuk sebanyak mungkin cabang. Itu masih mungkin bisa dianggap aset. Atau kedua, karena ini white label, bisa nggak dijual lagi? Bisa, Pak. Ya udah jual aja. Harga murah, biarin. Di luar sana itu tuh ada jual POS harganya 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, 50.000 per bulan, jual aja 10.000 per bulan. Ya, tetap kalah sama PT ABI yang kerjasama dengan Ultra dan Startup Indonesia ya, karena dia kan POS-nya gratis. Ya, kalau POS tuh ya. Tergantung. Ini kalau sama cabang sendiri semua sebetulnya enggak juga. Hanya bisa dianggap penghematan, yes. Tapi kalau dianggap aset misalnya, asetnya, oh iya Pak, waktu saya bikin ini tuh saya habis 3 miliar Pak. Kayaknya kalau aku beli jadi malah nggak habis 3 miliar deh. Baru persis ini tadi saya agak terlambat 5 menit itu karena saya lagi ketemu sama salah satu developer software. Ya kan? Dia minta ke kita 200 juta aja, ke perusahaan saya 200 juta aja masih tak tawar. Ya, itu untuk 2 perusahaan loh. Gitu. Distribution Management System. Oke, jadi untuk perusahaan distribusi saya. Oke. 200 juta aja masih saya tawar. Kalau Anda mengatakan 3 miliar, wah nggak masuk akal. Mending saya beli. Oke. Pak Agus, izin bertanya. Saya bukan Pak Agus, jadi saya skip. Sorry Pak Agung, saya bisa minta komentar. Oke, kalau kemarin pemaparan di Serpong bisa kita sampaikan juga ke Bishare. Kalau kemarin pemaparan di Serpong bisa kita sampaikan juga ke Bishare. Yes, bisa. Jadi Bishare itu juga salah satu sumber pendanaan ya. Cuman pendanaan dia didapatkan dari crowdfunding. Ya, kemarin kita undang di acara kick off di Tangerang. Itu satu AVPN, Association of Asia Venture Philanthropist Network. Jadi itu venture, bukan venture capital, tapi venture philanthropist.
Bedanya apa? Kalau venture capital itu gabungan dari beberapa investor. Investor di sini adalah investor bisnis investor. Tapi kalau seumpama kita ngomong AVPN, itu tuh isinya itu filantropi. Filantropi itu lebih fokus di impact. Ya. Jadi kadang-kadang, honestly speaking, kalau Anda bisa meraih hati AVPN, AVPN. Gitu. Kenapa? Mereka kalkulatornya paling nggak kencang. Kalkulator mereka akan kencang di saat apa? Anda kasih impact kepada siapa? Saya kasih impact kepada para petani, Pak. Dengan cara apa? Cara begini. Tapi nggak terus, cuma latah-latahan doang ya, Pak ya. Saya beli langsung dari petani, Pak. Kita ketemunya di tengah. Nggak sustainable. Jadi Anda ada hubungannya dengan SDG nggak? Sustainable Development Goal. Kalau ada hubungannya dengan SDG, oke. Ya. Bisa, BShare bisa. Cuma harus pembicaraan, nanti dibantu oleh BShare untuk nanti valuasinya berapa, strateginya seperti apa. BShare itu Pak Henry Vincent, baik banget ya. Dia sangat mau membantu startup ya, untuk masuk ke BShare. Pastilah di situ. Oke. Tapi dia mau bantu. Mau repot lah, gitu loh istilahnya. Mau repot. Untuk mendapatkan pendanaan dari crowdfunding. Bagusnya crowdfunding itu adalah begini. Kalau ternyata peminatnya misalnya Anda di Jakarta, dan ternyata itu tuh investornya banyak yang di Jakarta. Karena crowdfunding kan, jadi mulai dari berapa sih? Dari 100.000 atau dari 1 juta, saya nggak tahu deh. Pokoknya kecil-kecilan aja sudah bisa itu mulai invest. Jadi kan kumpulan orang banyak untuk invest ke usaha Anda, misalnya seperti itu loh. Nah, dia itu akan bantu promosi karena kan dia punya usaha di situ kan. Usaha Anda adalah usaha saya. Jadi kalau seumpama saya mau broadcast misal WhatsApp kayak atau saya posting di Instagram, di TikTok, di apa gitu, dia mau gitu loh. Dia mau bantuin promosi. Bagusnya crowdfunding di situ sih. Maaf izin. Oke, yang pertanyaan mana? Nih, kan ada beli mesin didukung dinas. Ya, betul. Nggak usah yang pusat lah, dinas daerah Anda aja lah. Karena saya tanya, Anda kan harusnya kan kenal dengan Kemenkop. Di masing-masing daerah rata-rata ada PLUD namanya. Ya kan ada Dinkopnya. Pertanyaan saya simpel, Anda kenal nggak sama Dinkopnya? Salah satu aja deh, petugas yang ada di sana. Enggak. Nah, berarti Anda memang nggak main, nggak dolan. Anda nggak mengembangkan network, nggak mengembangkan ekosistem yang Anda butuhkan. That's wrong. Ya, beberapa era yang sebelum ini adalah network. Kunci keberhasilan adalah network. Ya, era sekarang kunci keberhasilannya apa? Ekosistem, not just network. Network itu I know someone, that's it. Itu network. Ya. Ekosistem itu I know someone dan saya sudah kerjasama sama dia. Saya kerjasama baik sama dia. Saya memang gandengan sama dia untuk melakukan sesuatu. Itu ekosistem. Jadi nggak cuma gue kenal aja. Kalau cuma gue kenal ikut aja, golf kayak sepedaan kayak dan lain-lain. Anda akan kenal banyak orang, tapi sudah masuk ekosistem belum? Beda loh ya. Ekosistem dan network. Good. Selamat sore, ketika di tahun pertama laporan keuangannya masih minus, namun karena beberapa faktor proyeksi di tahun berikutnya akan plus. Apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan investasi? Apakah kasus seperti ini menjadi hal positif atau negatif menurut Pak Agung? Intinya kalau minus pasti negatif. Tetapi kalau Anda bisa meyakinkan para investor, meyakinkan saya, meyakinkan mentor dan juri bahwa Anda itu tuh sangat masuk akal untuk nanti ini jadi positif, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ngomong apa adanya lah ya, ngomong digital aja lah. Itu kalau investor-investor digital itu kan apa ya? Honestly speaking ini pemain gede-gede, investor-investor gede, tapi itu tuh dia nggak mau ngakuin kalau dia itu tuh monkey bisnis gitu loh. Mereka itu tuh beli zaman dulu tuh apa namanya? Gelombang cinta. Ya kan? Nah, gelombang cinta, investor nggak doyan gelombang cinta, kemurahan buat dia. Tapi dia nggak mau mengakui kalau dia itu beli gelombang cinta sebetulnya. Latah aja, banyak yang latah, terutama di dunia digital ya. Gitu loh. Kita di real sector, please, teman-teman, please be aware, pahami ini. Kita food industry itu adalah real sector.
ono barangnya, ono duitnya. Untung rugi-rugi, beres. Paham? Kalau nanti ternyata bisa untung, jos, yakinkan kami. Sesimpel itu. Nggak ada masalah. Jadi sekarang minus pun nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang paling penting adalah growth. Buat kami, potensi. Tak bocorin mau nggak? Untuk jadi juara di Food Startup Indonesia itu sebetulnya apa sih? Satu kata. Investability. Saya ulang ya. Investability. Apakah usaha Anda, apakah Anda, produk business people, layak diinvest atau tidak? Food Startup Indonesia bukan kompetisi. Betul-betul bukan kompetisi. Lah terus kalau bukan kompetisi kok ada nomor 1, 2, 3, Pak? Karena yang nomor 1, 2, 3 itu kita tetap harus ada urutannya. Karena apa? Fasilitas pemerintah tidak bisa memberikan kepada semuanya. Fasilitas pemerintah akan kita fokuskan pada urutannya itu tadi. That's it. Urutan itu berdasarkan apa? Urutannya berdasarkan investability. Jadi kalau ada fasilitas pemerintah nih, mau lintas ke kementerian atau apapun, atau fasilitas dari manapun, baik swasta maupun negara, terserah. Intinya begitu ada fasilitas, kita pasti akan utamakan yang 1, 2, 3 dulu. Gitu loh. 1, 2, 3 kebagian masih ada sisanya, kita fokuskan untuk yang 10 besar, kayak 15 besar, kayak 25 besar, kayak 50 besar, baru ke 100. That's it, cuma itu aja. Nah, untuk memberutkan urutan itu tuh hanya satu kata, investability. Apakah Anda layak diinvest atau tidak? Ini orang bisnisnya bagus, produknya bagus, orangnya jelai. Nyebelin, nggak bisa diajak kerjasama. Harusnya kumpul jam 8, kumpulnya jam 9. Harusnya nyetor makanan, ngilang. Jangan lupa, in the end people will invest on people. Sewaktu nanti kita ketemu di Bali nih, di hotel, sangat menyenangkan sekali di sana. Saya pun selalu rindu setiap tahun acara Food Startup Indonesia karena hype-nya beda, spirit-nya beda, auranya beda, teman. Tapi tetap ada deh orang-orang special edition seperti ini. Pasti tetap ada. Tapi ya jangan harap terus nanti akan masuk dalam urutan ya. Mau produknya bagus, bisnisnya bagus, people-nya nggak teli. Tak corek, nggak urusan saya. Saya Pak Boni itu termasuk yang punya golden ticket maupun black ticket loh ya, jangan lupa loh. Investor yang lain belum tentu saya dan Pak Boni punya itu golden ticket maupun black ticket. Ya, hati-hati. Oke. Pak Agung, yang 7 pilar bisnis beda antara bisnis sama accounting, spesifikasinya gimana? Bisnis itu Anda ke bisnisnya mengambil keputusan akhir di semua pilar. Accounting, data. Jadi kalau saya sekarang lagi mengupgrade di tahun 2022 ini, mengupgrade core accounting saya menjadi database center. Levelnya udah beda lagi. Yang dulunya itu tim accounting, itu sekarang akan berubah menjadi database center. Jadi tidak hanya menghandle laporan keuangan, tidak. Tapi database center. Ingat, laporan dari 7 pilar itu akan dihandle oleh database center ini tadi. Saya butuh perusahaan saya mempunyai database center. Sehingga apa? Keputusan kami di direksi itu berdasarkan data, bukan debat tanpa data. Itu namanya debat kusir. Ya. Asli deh. Kalau kita itu meeting, nanti akan pasang, partner-partner di Ultra, itu sudah paham. Kalau nggak ada data, Pak Agung nggak pengen ketemu. Nggak mau ketemu. Karena apa? Jadinya debat kusir. Karena kita akan ngomong tanpa data. Ngapain? Lah apa bedanya saya sama dukun? Pak, bisnis saya itu susah, Pak. Bisnis saya begini, Pak. Kok kenapa saya rugi ya, Pak? Ya gini. Laporannya mana? Nggak ada. Lah emang saya dukun. Nggak bisa. Datanya mana? Oh, ini ya dokter S2, lu bayar mahal aja, masih disuruh ke lab bayar lagi. Ya enggak?
lab itu keluar hasilnya, dilihat sama dokter spesialisnya, oh ini kamu kena DB nih, oh kamu kena ini nih, oh ini kamu kena apa nih. Loh, serius kan? Betul nggak? Laporan data ini, hasil laporan keuangan ini, ya sebetulnya database ya, seharusnya banyak. Intinya adalah dibaca suster, dibaca dokter S1, dokter umum, sama dibaca sama dokter spesialis, hasilnya bisa beda nggak? Beda. Ultra Indonesia kepengen jadi dokter spesialis food industry. Kita nggak all industri, kamu mentor bisnis. No, kita nggak mentor bisnis, kita mentor food bisnis. Saya bukan dokter umum, kami dokter spesialis. Anda tanya sama saya bisnis triplek, saya nggak ngerti. Yes, nggak paham. Ya, di situ. Jadi bisnis sama accounting beda ya. Waktunya jam berapa ya? Tinggal 16 menit nih kasihan yang sudah tunjuk tangan dari tadi nih. Capek nih. Oke, silakan. Mai, itu siapa dulu tadi? Mbak Indri kayaknya. Ya, silakan untuk Mbak Indri. Tuh kan, Halo, Mbak sampai Indri. ketiduran tuh Mbak Indri. Kasihan tuh. Atau dari nasi tutuk dulu. Oke, nasi tutuk ya tadi duluan ya. Oke, Iya. baik. Oh, nasi tutuk nggak jadi ya? Gimana? Nggak jadi. Oke, dari Bu Aida. Ya, silakan. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat, apa kabar? Baik, Pak aku mau tanya, Pak apabila kemarin itu sempat sudah menerima bantuan KUR dari pemerintah, itu yang peruntukannya untuk membuka cabang kedua, menurut Bapak, apakah masih mungkin kalau untuk mendapatkan investasi, dan apakah solusinya kalau sudah tidak mungkin mendapatkan investasi lagi dari FSI, terus solusinya gimana Pak menurut Bapak? Gini, yang tidak berhak untuk ikut Food Startup Indonesia, setahu saya hanya 3 besar di masing-masing tahun. Selain 3 besar itu, boleh gabung lagi ke Food Startup Indonesia berikutnya. Kedua, kalau sudah dapat bantuan dari tempat lain, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Intinya kan Anda butuh pendanaan. Yang tadi contoh nih, saya baru tahu ada syarat harus, kalau butuh dana ya di atas 500 juta. Kan gitu kan. Nah, ya udah, berarti kan istilahnya Anda butuh dana nggak di atas 500 juta? Iya, kalau untuk FSI ini tujuannya untuk bangun buka cabang lagi, tapi dengan konsep yang lebih bagus dibanding biaya yang dari KUR tadi kan lebih sedikit ya Pak. Kalau di atas 500 juta kan kita bisa pengembangannya lebih Pak. Nggak apa-apa. Buat cabang ketiga, 4 dan Central Kitchen, nggak apa-apa, silakan aja. Boleh. Oke, thank you Pak. Yes, thank you. Oke. Baik. Silakan Mas Ahmad ya. Iya, Pak. Tartaruga Crispy. Halo, selamat sore Pak Agung. Hai, selamat sore. Dan Ibu Maya. Ya, tadi saya juga ikut pagi, tapi nggak begitu saya ikutin aja gitu ya kan. Dan kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Boni tentang. Jadi perkenalkan saya Ahmad Pak dari Tangerang Selatan. Produk saya atau tim kami adalah Tartaruga Crispy Seaweed. Jadi rumput laut, snack rumput laut gitu. Dan saya melihat produk ini sampai detik ini kita start dari 2020 sebenarnya. Kita punya NIB, PIRT, halal, nutrition fake, sampai bahkan CHSE kita udah ada di audit sama Sukovindo, GS1 untuk barcode. Artinya secara legal kita confidence lah Pak gitu ya kan. Cuma kemarin saya ngobrol juga sama Pak Boni, Pak, ini kita belum gitu ya. Saat ini kita fokusnya untuk bulan ke depan minimal. Halo Pak, kedengar? Halo Pak.
Agak Tadi putus-putus. sempat putus-putus. Halo. Ya, masih putus-putus, Pak. Boleh diulang. Sekarang ya. Iya, sekarang masih putus-putus juga. Halo. Ya, Halo. ya Iya sekarang. masih sekarang suaranya. Oke. Coba lagi, Pak. Oke ya Bu ya. Oke, sekarang oke. Halo, halo. Ya, silakan. Oke ya. Ya. Saya bisa lanjut ya. Lanjut. Ya intinya kami sedang fokus untuk persyaratan PT itu sendiri, PT perorangan gitu ya. Minimal kita lagi fokus buat itu gitu ya kan. Ya. Betul sih, saya juga jujur Pak, untuk laporan keuangan kita sudah mulai dari bulan Desember 2021 sih. Sebenarnya kita buat sampai terakhir Februari ini gitu ya kan. Memang secara apa namanya ini masih masih negatif ya Pak. Maksudnya kalau untuk apa namanya profit mungkin kita bisa dibilang baru ini yang tadi Bapak bilang investability gitunya sangat besar gitu ya kan. Makanya sangat apa ya, saya cuma mau menyampaikan bahwa saya sangat berterima kasih dapat kesempatan ikut walaupun baru preparation untuk ini gitu ya kan, tapi ini adalah kesempatan buat kami belajar ke depannya gitu ya kan. Kira-kira seperti itu Pak. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Ahmad. Yes. Baik, boleh langsung ke nasi tutuk ya? Ya, nasi tutuk. Silakan, Bapak atau Ibu. Yes. Thank you Mas Ahmad. Yang penting Halo, itu Assalamualaikum diproses Mas saja Agung. ya. Okay. Yes. Halo, selamat siang Pak Agung. Ya, saya yes. Perkenalkan saya Budiawan. Saya dari Nasi Tutuk Oncom by Clan's Kitchen. Promosi dulu ya. Di IG saya di Clan Kitchen Pusat. Biar mungkin bisa lihat-lihat profil saya di situ. Jadi mungkin untuk saat ini saya sudah terdaftar di PT Perseorangan dan baru kemarin sudah ada sertifikatnya. Dan yang masalah di saya mungkin laporan keuangan saya masih dalam berbentuk Excel, Pak Agung. Kira-kira gimana, Pak Agung? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada laporannya. Oke. Terus juga kalau dilihat dari nilainya sih alhamdulillah kita berdiri di tahun 2020 sampai sekarang udah masih positif, tapi kita usahanya masih gerobakan Pak Agung. Jadi kita ada sedikit emang mau rencana untuk buka ruko atau pastinya kan ada sedikit selama 1-2 tahun itu saya udah punya planning dan mudah-mudahan bisa terpilih di food startup minimal 100 terpilih biar bisa dapat materi lah. Amin. Yang penting di food startup Indonesia itu adalah ekosistemnya yang ngeri, honestly speaking. Ekosistemnya luar biasa. Yes. Oke. Pak Budiman. Terima kasih Pak. Ya. Yes, thank you. Baik, Pak Budiman, luar biasa. Jadi gini ya, jangan pernah berkecil hati. Saya tidak pernah memandang usaha itu kecil atau tidak. Saya hanya akan memandang apabila orang itu menganggap dirinya yang kecil. Karena gini, jangan kecil hati. Karena saya 12 tahun yang lalu, saya mengawali bisnis saya di kuliner itu dengan menjual motor pacar. Jangan ditiru. Karena kita nggak punya modal ya waktu itu. Nggak punya modal sama sekali, punyanya utang, jual motor pacar, jualan es bentuk gerobakan. Itu awal usaha saya, 12 tahun yang lalu. Oke. Jadi sampai sekarang pun saya tidak akan melupakan sejarah itu. Itu historical. Yang penting, semua itu istilah gini. Kalau kita yang ada di sini itu kita sepakatilah, kita sama-sama lah, kita semuanya mulai dari nol lah, mulai dari kecil lah, ya. Beda lah kalau seumpama ada yang lahir itu betul-betul dari
yang sudah memang sisa-sisa itu pun belum tentu berhasil loh. Malah bahkan banyak yang nggak bisa kerja, honestly speaking. Sok-sokan aja. Gitu. Coba disuruh banding-bandingan kayak kita. Belum tentu bisa. Ya, sesimpel disuruh tidur nggak pakai AC dah. Bisa nggak kira-kira? Canda ya. Nanti kalau ada investor yang dengar, saya yang kena. Oke. Baik, next. Thank you, Pak Budiman. Jangan pernah berkecil hati. Salah. Lower hand. Oke. Mbak Indri masih tidur? Ya, Bu Indri, apakah? Oke. Sepertinya gitu, lanjut ke yang di chat kali ya, Pak ya. Oke, kita lanjutin yang di chat dulu ya. Ya. Oke, mengenai jumlah kebutuhan dana tidak ada minimal ya Pak, Bu. Ini sudah ada klarifikasi ya. Jumlah kebutuhan dana tidak ada minimal ya Pak, Bu. Apabila kebutuhannya di bawah 500 juta juga tetap bisa mendaftar. Karena tujuan acara salah satunya dalam mempertemukan bisnis dengan akses pembiayaan. Gini ya teman-teman ya, akses pembiayaan di Food Startup Indonesia itu tidak selalu investor ya. Ada yang pinjaman, ada yang investasi. Oke, bahkan sering sekali, amin hebatnya di Food Startup Indonesia, kalau Anda sudah jadi jebolannya Food Startup Indonesia, maksudnya jadi bergabung di 100 Food Startup Indonesia, itu aminnya adalah Anda dianggap di platform yang lainnya. Oh, tembus 100 besar Food Startup Indonesia, serius, itu sering sekali saya dengerin. Bukan saya yang ngomong ya, bukan sok-sokan gitu, enggak. Ini yang ngomong yang lainnya. Silakan nanti kalau Anda kenal, saya yakin di kota Anda pasti ada lah, ya, yang ikut Food Startup Indonesia. Kita kan dari Aceh sampai ke Papua juga ada yang sudah ikut Food Startup Indonesia dan bergabung memang betul-betul di keluarga yang Food Startup Indonesia. Jadi Anda coba tanya deh di kota Anda, sekalian Anda kenalan, silaturahmi, belajar, dan sekalian tanya-tanya bikin pitch deck caranya gimana. Ya kan, kompasin aja mereka. Gangguin aja mereka. Nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur mau bantu. Nggak mau bantu ya dikasihin apalah, dikasihin siwit, kayak dikasihin oncom, kayak dikasih apalah gitu. Ya, gitu. Minta bantuan ke mereka. Rata-rata mereka biasanya mau bantu kok. Oke, pendaftaran masih dibuka sampai 25 April. Bisa langsung cek ke foodstartupindonesia.com ya. Baik. Sore Pak Agung, mau tanya lagi, apabila nanti dapat investor atau ada investor yang tertarik, apa nanti perlu kita kasih mutasi keuangan perusahaan atau dengan laporan aja sebagai bentuk transparansinya? Gini, kalau untuk dalam waktu kenalan, itu biasanya Anda hanya memberikan laporannya saja. Tapi kalau seumpama sudah plek, kita kepengen itu tergantung dari investornya. Tapi rata-rata dia, kalau investor yang, apalagi kalau duitnya gede ya, dia pasti minta langsung, bukan nggak cuman minta historinya, dia minta transparansi, dia akan minta username password, tapi kan dia nggak pegang KBCA-nya, yes, jadi dia nggak bisa melakukan transaksi, dia hanya bisa melihat, istilahnya begitu loh, gitu. Jadi enggak, jadi ada prosesnya, semakin lama semakin dalam, ya ibaratnya kayak pacaran lah, masa ketemuan pertama sudah minta cium-ciuman, ya kan, sudah minta ihi-ihi, kan nggak mungkin kan, ya kadang-kadang sih, tapi di dalam hal ini enggak, oke? Ya kan, ngomongnya kemana-mana kan. Oke. Promosi boleh ya, boleh, tapi silakan baca sendiri ya. Oke, baik. Oh, Mbak Indri ternyata hadir kok, sudah dijawab barusan sama Pak Agung. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi atau sudah pusing semua? Ada ini Pak, pertanyaan di chat yang kelewat nih Pak, dari Bu Nyoman. Ya, saya bacakan ya. Exit plan itu apakah sama dengan exit strategi, apakah sama juga dengan contingency plan? Hanya beda di istilah nama kah? Lalu kalau bisnis makanan apa perlu buat contingency plan juga untuk UKM? Jadi gini, jangan dipikir contingency plan yang secara ibarat kata SOP kalau terjadi kebakaran, SOP kalau terjadi gempa, SOP kalau terjadi pandemi di dalam, kita bikin SOP penanganan virus COVID di kabupaten mana, terus itu bukunya nanti berapa ratus lembar begitu.
Enggak ya. Jangan. No. Fokus pada bisnisnya Anda. Tapi intinya Anda memahami, Anda bersiap. Kalau terjadi begini, apa? Kalau terjadi begini, gimana? Itu aja. Nggak usah terus langsung dipikir sampai detail. Tetap kita pray for the best. Tapi tetap kita prepare for the worst. Jadi kita betul-betul siap. Kalau terjadinya yang the best, puji Tuhan. Kalau yang terjadinya nggak the best, ya sudah. Gitu. Tapi kita sudah siap. Jadi jangan terus contingency plan-nya itu tuh nanti kepanjangan. Nggak usah. Yes. Bu Nyoman. Iya, thank you, Mas Agung. Aku mau tanya itu berapa persen ya kira-kira dari net profit atau dimasukin ke dalam permodalan atau gimana ya? Apanya? Maksudnya kalau perhitungan kontingensi itu kalau memang walaupun kita UKM harus dipikirkan juga gitu. Sebentar, kalau kita ngomong kontingensi itu kan banyak banget ya sebetulnya ya. Kontingensi yang saya maksudkan tadi kan di exit plan. Kalau di exit plan itu tidak perlu ada penganggaran. Pada prinsipnya penganggaran itu hanya diperlukan kalau seumpama itu terjadi kerugian. Oke. Nah, kalau seumpama kerugian, ya kita tidak bisa ngomong persentase. Karena fokus kita itu bukan berapa persen untuk mengakali kerugian itu, bukan. Tapi intinya adalah bagaimana meminimalisir kerugian yang terjadi. Paham nggak maksudnya di sini? Maksudnya coba lebih spesifik contoh mungkin ya? Spesifik contoh, oke. Jadi gini. Gambaran. Jadi gini. Misal ada yang namanya jaring pengaman keluarga, ada yang namanya jaring pengaman bisnis. Ya, saya bukan konsultan keluarga, saya lebih ngomong ke bisnis aja. Jaring pengaman bisnis. Jaring pengaman bisnis itu adalah apa? Anda harus mempunyai perputaran dana di bank, betul ya? Di perusahaan Anda itu pasti ada. Gitu. Terus berapakah dana free cash flow-nya yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan? Ini sudah agak berat nih, kayaknya Bu Nyoman paham maksud saya ya, pasti ya, paham ya. Free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan itu seharusnya ada berapa? Misal nih, saya biasanya menyarankan untuk free cash flow-nya bukan yang untuk perputaran ya. Kalau untuk perputaran kan di angka 3 bulan perputaran. Oke. Kalau free cash flow-nya saya biasanya menyarankan minimal ada 3 bulan omset. Gitu. Cuman karena terjadi pandemi, angka 3 bulan sebagai rule of thumb ini itu sudah rusak. Iya. Betul? Karena udah ulang tahun kedua nih. Ya, kan? Sana sini beneran tuh udah dipindahin sih, udah bisnis sama personal udah, tapi giliran ada yang ini ambil sini, oh ini kurang ambil yang sini. Exactly. Balik lagi udah kecampur. Makanya kalau waktu kita bikin contingency plan, jangan hanya tertulis secara tangible-nya saja. Yang lebih penting itu adalah intangible-nya. Sehingga kalau kita perhatikan nih, misalnya antara kita menangani gempa skala 3, 4, 5, 6, beda dong SOP-nya. Yeah. Betul ya? Sehingga apa yang harus kita pahami? Oh, sama kalau seumpama bisnis ini sampai minusnya sekian, apa yang harusnya dilakukan? Kalau sampai minus sekian, apa yang harusnya dilakukan? Gitu. Sehingga itulah sebabnya ada kata-kata, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Betul nggak? Jangan pernah apa? Sorry, hujan gede di sini. Jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Oke. Ya, harus dipisah-pisah. Betul. Kalau jatuh pecah semuanya habis. Exactly. Masalahnya di Indonesia itu belum ada yang namanya asuransi bisnis. Nyebelin kan? Kalau di luar sana, di Eropa, di negara maju, asuransi bisnis itu sudah ada. Ya kan? Bahkan nggak usah ngomong asuransi bisnis, ini kalau sama warga negara, kalau di negara maju, dia itu nggak punya kerjaan nih, dia sudah dapat sekian persen dari penghasilan yang biasanya dia dapat. Tapi kan pajaknya gede banget. Dari pemerintah. Dari pemerintah, iya. Iya, kita pajak masih kecil aja, masih pada menghindar. Iya, dari uang pajak. Iya kan? Ngomongin pajak mau laporan pajak nih. Iya, ini Maret ini yang pribadi dulu nih ya. Bulan depan nih yang pusing nih. Iya, baik. Jadi istilahnya sekali lagi Bu Nyoman, jangan hanya fokus di tangible-nya ya, please. Tapi juga di intangible-nya. Karena apa? Social impact-nya harus kita perhatikan. Ya,
Jangan lupa loh ya, kalau kita perhatikan ke SOP, itu ada yang namanya bahkan membahas mengenai collateral damage loh. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri itu ada yang namanya collateral damage. Bahkan fire department itu tuh punya loh kebijakan collateral damage. Kalau seumpama ada ibu di satu ruang, ada anak di satu ruang yang lain, ini yang diselamatin yang mana? Padahal bisa nyelamatin cuma satu orang. Sorry, collateral apa? Damage? Collateral damage. Damage, ya. Kerusakan. Jadi kan kita mendingan mengorbankan yang kecil ketimbang mengorbankan orang yang lebih banyak, betul nggak? Ya kan, seorang fire department di bagian pemadam api misalnya seperti itu, ada rumah kebakaran, di satu ruang itu ada ibu-ibu, di satu ruang itu tuh ada anak kecil, yang diselamatin yang mana? Padahal hanya bisa nyelamatin satu orang. Itu kalau di luar negeri ada SOP-nya loh, betul nggak? Iya. Gitu. Nah, itu sudah bukan tangible lagi loh, Bu. Itu intangible, itu sudah social impact, itu sudah. Yes? Begitu. Tapi teman-teman, please ya, ini pertanyaannya Bu Nyoman cukup dalam. Jadi abaikan aja, bagi yang bingung abaikan sekalian aja. Ya, intinya cuman pray for the best, prepare for the worst. Oke? Gitu ya Bu Nyoman, sudah bisa menjawab atau ada pertanyaan lain? Ya, oke. Thank you. Sip, thank you. Oke, karena waktunya juga sudah lebih 5 menit. Terima kasih banyak. Seru banget masih ya. Kurang aja. Sebenarnya banyak mau ditanya lagi. Tapi katanya diulang lagi ya? Katanya udah 4 sesi itu? Nanti ada di YouTube toh, kalau nggak salah. Untuk rekamannya ini akan ada di YouTube. Ada. Ya, seperti itu. Kalau model tanya jawab ada triple C ya, Maya. Kita kan punya triple C ya. CCC setiap bulan sekali, biasanya Jumat terakhir. Biasanya Jumat terakhir. Jadi kemarin kalau Februari Jumat terakhir sudah ada. Jadi kita 2 jam malam jam 7 Jumat terakhir, ya kan? 2 jam itu khusus tanya jawab. Terserah mau tanya apa. Selama tentang bisnis ya, jangan tanya tentang ngepet. Nanti setelah itu baru ngepet silakan. Tapi waktu di 2 jam sama saya itu tanya tentang bisnis saja. Iya. Oke, bagus dong. Itu jam berapa ya? Jam 7 malam. Harinya sama? Biasanya Jumat terakhir. Makanya please ya pada follow Ultra IDN. IG-nya Ultra ya. Tolong diketikkan Mai. IG-nya Ultra IDN kalau nggak salah. Aku tuh emailnya masuk ke bagian promotion, jadi numpuk ratusan email. Saya baru tahu kemarin siang. Kemarin siang pas buka Ultra gini-gini ada acara gitu kan. Soalnya gimana ya aku cari nggak ada di inbox gitu. Biasanya dapet kan info-info. Soalnya ada beberapa event aku telat. Iya gitu Mas. Oke, teman-teman, berarti kita belajar sesuatu. Silakan cek emailnya masing-masing ya, Bung. Harus searching Ultra. Iya nih. Saya ketikin ya. Untuk akun IG-nya adalah @ultraidn. Boleh dikepoin, nanti update-update info soal CCC ada di Instagramnya ultraidn gitu. Ya. Semua proyek-proyeknya Ultra juga ada di sana juga, dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan swasta-swasta yang lain, itu juga ada di sana semua. Betul sekali. Oke, thank you banget untuk materinya Pak Agung dan waktunya sharing-sharingnya siang menuju sore hari ini, yang indah ini. Dan baik, penutup. Maya, saya boleh menutup? Oh, silakan Pak. Oke, untuk penutup ya. Baik, untuk penutup, teman-teman, saya nggak tahu habis ini masih ada pre-mentoring atau tidak. Intinya, ini ketemu saya pre-mentoring cuma di kesempatan kali ini. Intinya begini, Food Startup Indonesia sudah bertahun-tahun, ini masuk ke tahun ke-7, ya. Berarti ini amin menjadi sebuah ajang bergengsi dan sustain di platform di Indonesia untuk food. Dan kita mengikuti dari sejak sebelum pandemi sampai sudah pandemi, kita pahami bahwa pandemi ini ada yang honestly speaking, ada yang bisnisnya naik, ada juga tentu saja banyak yang bisnisnya malah turun. Oke. Tapi apapun itu, beberapa kata kunci yang kita dapatkan dari Food Startup Indonesia itu menjadi sangat penting sekali. Fokus kita itu adalah di investability. Fokus kita adalah di growth. Fokus kita adalah di produk, business, people,
Dan yang terpenting diantaranya adalah people. Selama Anda tidak menyerah, selama Anda ingin perbaiki diri, selama Anda ingin mempunyai ekosistem yang lebih baik, Food Startup Indonesia mungkin tempat yang paling tepat buat Anda semua di sini. Jadi pastikan daftar semua, seriusin tuh tugas-tugasnya, karena terlepas Anda ternyata masuk ke Food Startup Indonesia atau tidak masuk ke 100 itu asumsinya, pun saya yakin, saya jamin, Anda pasti belajar. Yes? Oke? Mohon maaf apabila ada salah kata, semua yang kita lakukan untuk perkembangan bisnis di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat semua, makasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak Pak Agung, Bu Maya. Makasih, makasih. Ada foto bareng ya. Oh iya, tunggu sebelum live kita perlu foto bareng dulu. Ini tulisan aja nih semuanya. Iya. Kita mau foto bareng dulu, kita mau screenshot ya. Oke. Kamera nyalain dulu. Boleh. Bisa dinyalain. Open cam dulu ya. Pak. Oke. Cam, ada yang di jalan kali. Sip. Oke ya, saya mulai. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, karena ini ada 3 slide. Mohon kalau ada yang belum paham, ini namanya salam kreatif ya. Huruf K ini salam kreatif. Kalau di paragraf begini. Oh gitu. Oke. Kalau begini, itu angkat tangan itu. Agung. Ini salam Pancasila katanya. Kata Arida. Oke, boleh ngikutin gayanya Pak Agung berarti ya dengan begini. Oke. Begini ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Sehat selalu. Semua, sampai ketemu lagi. Sama-sama, makasih. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Sampai ketemu di FSC ya di Bali. Sampai ketemu di Bali. Di Bali, tempat saya dong. Di Jakarta. Ketemu sama Bu Nyoman juga di sana. Iya. Bye. Halo. Bye. Halo. Halo. Mari. Bos.